Silakan. Terima kasih Pak Aryo Bimo, Pak Martin dan seluruh anggota Komisi 6 yang terhormat, Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan beserta seluruh jajaran Eselon 1 dan jajarannya. Pertama tentu saya memberikan apresiasi terhadap Pak Menteri yang cepat beradaptasi terhadap tugas pokok dan fungsinya, baik di lapangan maupun dalam hal kebijakan. Saya melihat bahwa ada adaptasi yang cepat dan tentu tantangannya tidak mudah. Dari seluruh kementerian, ya Kementerian Perdagangan lah yang pergantiannya cukup cepat. Jadi sudah menteri ketiga Bapak ini di Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan yang terakhir lah gitu ya, tidak ada lagi pergantiannya ke depan. Ya, maka itu jangan sampai setiap tahun pergantian terus gitu Pak. Namun demikian ini tergantung juga menurut saya terhadap situasi pasar yang tentu ini sangat berpengaruh langsung kepada rakyat. Yang menjadi perhatian saya adalah tadi betul Pak, bahwa sebagai negara archipelago beda pendekatan dengan negara kontinental. Mungkin kalau di Australia, di Cina, di Amerika Serikat, India, yang dia merupakan satu hamparan daratan, saya kira memang tantangannya lebih sulit dibandingkan jika melihat Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga pengaruh terhadap tingkat harga bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat harga umum atau berlaku umum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh harga regional, karena persoalan kepulauan inilah yang tentu juga dengan berbagai keunggulan lokalnya. Bahwasanya beras misalkan itu hanya diproduksi di beberapa provinsi, misalkan Jawa, ya kemudian Sumatera ya hanya di Lampung dan Sumatera Selatan, di Sulawesi hanya di Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Barat. Selebihnya itu adalah daerah-daerah defisit terhadap beras. Daging konsumsi terbesar itu adalah di Jawa Barat, dan tentu suplainya yang memang harus lebih kencang itu adalah dari wilayah timur, bisa dari Bali, NTT, NTB, ataupun dari Papua barangkali yang wilayahnya masih luas. Nah, komoditas lain pun demikian, dan kemudian bahwasanya sangat dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan. Bahkan situasi pangan dunia kita sudah dihadapkan kepada persaingan feed and fuel. Ini menurut saya juga ke depan harus betul-betul dipersiapkan secara matang, dan Menteri Perdagangan sangat memegang peranan strategis. Oleh karenanya neraca perdagangan memang harus menjadi prioritas Pak, dan harus betul-betul dapat memperhitungkan seberapa besar supply demand, kemampuan produksi dan kebutuhan pasar, sehingga Kementerian Perdagangan akan segera cepat merespon terhadap tingkat kebutuhan yang akan berpengaruh besar terhadap tingkat harga. Apalagi kalau tadi sangat dipengaruhi oleh pola distribusi, yang ini kalau memang bisa diwujudkan dengan pola subsidi antar wilayah, menurut saya ini akan lebih baik. Ya, jadi untuk daerah-daerah tertentu yang konsumsinya tinggi tetapi daerahnya defisit terhadap komoditas tertentu, ini memang harus ada subsidi transportasi sehingga sampai ke daerah tersebut dengan harga sesuai harga berlaku pada area tingkat produksi. Seperti halnya BBM sebetulnya Pak. BBM itu dari manapun dikirim oleh Pertamina, karena memang tingkat harga subsidinya sama, itu berlaku sama. Berbeda itu kalau sudah lepas dari SPBU. Di Papua itu memang harga sama, di SPBU-nya harga Pertalite itu sama, tetapi begitu lepas dari SPBU itu harganya akan sangat tinggi gitu. Nah, mungkin pola ini juga bisa diadopsi oleh Kementerian Perdagangan. Yang kedua, saya juga ingin klarifikasi. Kalau kemarin sempat ribut antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perdagangan, saya mendukung Kementerian Perdagangan sebetulnya.
Statement-statement saya bukan karena Pak Zulkifli juga adalah bagian tidak terpisahkan dari pemerintahannya Pak SBY gitu ya dulu ya. Tetapi ya kalau tiba-tiba pada saat yang sama ketika harga begitu tinggi lantas seluruh produsen mengurangi produksinya karena harganya jatuh, dan kemudian pada saat yang sama tiba-tiba ada rapel terhadap BPNT 3 bulan kali 200.000, ya pasti permintaannya betul-betul tinggi. Kalau di daerah itu terkenalnya rasdok, Pak. Beras endok, Pak. Nah, jadi memang itu pola kerjasama lama yang diteruskan ya dalam bentuk bantuannya itu rasdok, beras dan endok. Ini yang kemudian meningkatkan permintaan dan supply yang diturunkan 30% dan kemudian menjadi naik. Dan saya kira sudah mulai ada penurunan meskipun ini masih steady Pak di angka 32.000 sampai 32.000. Jadi kalau harga biasanya rata-rata 26.000 di daerah-daerah saya sudah cek, sekarang itu masih steady antara 30 sampai 32.000 harganya, harga telur. Jadi memang mungkin juga tidak serta-merta Pak Menteri menggenjot terhadap tingkat produksi, karena pada akhirnya kalau produsennya kemudian digenjot, yang dikhawatirkan adalah harga nanti jatuh kembali ke harga 18.000, 17.000, akhirnya para peternak petelur juga menjadi enggan lagi untuk memproduksi, rugi lagi, padahal 1,5 tahun penantian panjang untuk sampai tingkat harga yang lebih baik. Karena peternak ayam saya banyak laporannya ke saya gitu. Jadi Pak Singgi, saya juga mendukung keberadaannya Pak Singgi, para peternak petelur ayam. Yeah. Yang kedua, yang sebelum terakhirnya, yang kedua, mungkin Pak Mendak juga sekarang harus lebih kuat dalam penegakan hukum, Pak. Gunakan PPNS-nya. Di tempatnya Pak Ferry ada PPNS perlindungan konsumen, di tempatnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri juga ada PPNS-nya. Mungkin law enforcement ini kita tingkatkan dalam rangka antisipasi pada tingkat kenaikan harga seperti ini. Ini bahaya karena akan banyak sekali terhadap para pelaku kejahatan pangan. Saya menyoroti pangan karena tingkat inflasinya tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu law enforcement-nya harus segera dipersiapkan dari sekarang, termasuk Pak Sekjen yang kemarin diarahkan kepada sosialisasi itu, supaya juga masyarakat berpartisipasi di dalam pengawasan. Misalkan harga daging pada waktu tinggi itu di daerah-daerah itu banyak penyusupan daging celeng, misalkan daging-daging babi hutan itu dikonversi seperti daging sapi. Ini bahaya dan sering terjadi. Oleh karenanya kalau law enforcement-nya ditegakkan, ini juga bisa menjadi kekuatan di Kementerian Perdagangan. Selain Pak Menteri, kami juga di dalam undang-undang maupun di undang-undang pangan maupun di undang-undang perdagangan itu ada juga untuk melakukan penggerbekan terhadap para pelaku penimbunan. Karena ini pasti juga terjadi dalam situasi pangan supply-nya terbatas, permintaannya meningkat, pasti juga ini akan menjadi para pelaku kejahatan di bidang pangan, khususnya di dalam penimbun. Cukup, Pak. Yang terakhir terkait dengan perdagangan komoditi berjangka, saya minta khusus barangkali nanti Pak Menteri dan pimpinan untuk melakukan presentasi di sini, seperti apa sih standar operating prosedurnya, seperti apa gitu, sehingga betul-betul ini memberikan rasa aman kepada para pelakunya. Banyak hal menurut saya sangat dirugikan dengan perdagangan komoditi berjangka ini. Ya. Dan saya minta bahwa ini betul-betul diseriusi. Banyak yang telah dirugikan dan sulit kembali. Oleh karenanya terkait dengan perdagangan komoditi berjangka, Bapak Peti harus betul-betul prudence, memiliki standar operating prosedur yang benar-benar memadai, yang bisa memproteksi. Dan juga Pak Ferry di perlindungan konsumennya juga jelas bahwa ada proteksi yang ini bisa mampu untuk melindungi terhadap
para pelaku kejahatan di bidang perdagangan berjangka. Saya kira itu menjadi sorotan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.